terima kasih. Tadi sebagian pertanyaan saya sudah ada jawaban dari Romo, tapi saya tertarik dengan foto-foto yang disampaikan oleh Romo itu memang begitu indah. Tapi pertanyaan saya, bagaimana proses terjadinya bisa demikian? Ya, tadi dikatakan kita merupakan ujung tombak moderasi. Ya, jadi kita datang di sini untuk menjadikan duta-duta moderasi. Ya, dan kalau saya lihat dalam moderasi ini perlu ada keberanian. Tapi kehadiran kita pun yang masih di dalam satu lingkup satu iman, kita belum berani membaur. Contohnya sekarang biru kumpul biru, kemudian tulisan Bangunrejo kumpul Bangunrejo, Koncowati dan merah-merah kumpul merah-merah. Ya. Nah, mungkin Romo, dari pengalaman Romo bagaimana di dalam sikap kita di dalam masyarakat, ya, kalau mungkin kejadiannya masih demikian, apakah kita bisa menjadi duta moderasi? Demikian Romo, terima kasih. Kerukunan, keindahan, harmoni tadi yang kita bicarakan dalam foto-foto itu adalah buah yang nyata. Tapi perlu saya katakan adalah apa yang telah kita tanam itu harus kita rawat. Ya, kita rawat. Lalu kita pupuk, kita sirami, lalu juga kita jaga dengan baik. Kalau ada pupuknya, atau mungkin ada pelatnya, ada ininya, itu perlu kita perhatikan untuk mendapatkan perawatan yang khusus. Pak, kami lebih-lebih saya itu sudah lebih dari 20 tahun berbulan. Jadi bukan serta-merta sehari dua hari. 20 tahun yang lalu sejak saya itu di Kalirejo. Itu 20 tahun lalu saya sudah menangani bagian yang ini. Maka untuk bisa mengubah dan menghasilkan buah yang demikian, sekali lagi pertama kita harus keluar dari zona nyaman. Kita kadang-kadang rela untuk keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada undangan, kita hadir. Perlu ada saya catat, kita catat bahwa kehadiran itu mau mengatakan bahwa eksistensi kita. Betul Pak ya? Jadi kalau panjenengan diundang, terawehan, untuk bagi takjil, untuk ini itu dan sebagainya, jangan tidak hadir berarti eksistensi Anda tidak ada. Jadi kehadiran kita itu apalagi kehadiran dengan hati mau menunjukkan bahwa kita ini eksis magnetik Tuhan. Gitu. Jadi kalau itu diundang sekali dua kali hadir terlibat apalagi memberikan kontribusi yang cukup, biasanya bukan hanya dihitung tapi diperhitungkan dan bahkan ke depan itu bisa menjadi orang yang penting dalam hidup mereka. Nah, jadi kalau ini terjadi akan tumbuh rasanya respect dan percaya. Kalau udah orang itu respect, orang udah percaya, dia akan menjadi nyaman bersama dengan kita. Gitu loh. Tapi kalau dia nggak respect, kalau mereka juga respect, mereka itu nggak percaya dengan kita, maka ya sudah dianggap angin lalu. Karena apa? Mungkin kita tidak berdiri dan tidak berdapat kuat dalam diri dia. Jadi ini penting, ini maka butuh dirawat. Jadi kalau kita punya sahabat, itu harus dirawat. Dan ini tidak mudah. Ada sakit, tidak ada hubungan di situ, ada silaturahmi, mungkin ada acara wifi. Kalau hobi ya main bola ya main bola, kalau hobi tidak segala terserah. Bapak Ibu mau mengambil peluang yang cocok sesuai dengan suatu orang yang memang dia sahabat kita itu. Jadi itu penting. Ketika kita mengabaikan, dan kata kok peluru itu ya besar, itu ada. Kalau serangkong mau itu, dan itu kan sudah kan tidak diberikan peran apa-apa kita. Ya kalau kita tidak punya berikan peran, ya kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di antara mereka. Kalau kita nggak masuk sistem dalam kehidupan mereka ya nggak bisa berbuat apa-apa. Ini penting, maka terima kasih kepada rasul-rasul awam dalam momen ini yang selama ini terlibat keluar dari zona nyaman,
lebih banyak keluyuran, mungkin juga di pasar, dalam arti di luar, di masyarakat. Ya seperti mungkin besok Idul Fitri itu ada orang yang siap untuk menjadi penjaga keamanan pada Idul Fitri. Ya kemarin tadi juga disampaikan juga mengamankan juga pada acara ogoh-ogoh dan sebagainya. Itulah penting menurut saya. Itu yang kami lakukan selama ini. Begitu Pak ya. Jadi jangan anggap kalau panjenengan diundang itu nggak penting, karena diundang itu berarti penting lah mereka gitu loh. Saya nggak penting nggak diundang dengan saya juga nggak diundang, nggak penting, nggak punya pengaruh, nggak punya. Tapi nek dipandang kita itu punya pengaruh tapi kita nggak ada, wes selesai gitu baik. Nah gitu. Mengapa mengakrab dengan mereka? Kalau Bapak Ibu ingin tahu, kalau ada acara-acara apa biasanya saya masak untuk Pak Kiai itu. Saya hobi masak kebetulan. Jadi kalau pas ada acara tertentu, kadang saya bawa bumbu dari rumah, saya kadang bawa ikan juga dari rumah, kemudian saya masak tempat di mana acara itu berada. Sampai segitunya saya anggap. Jadi kalau Bapak Ibu punya sahabat dan Bapak Ibu boleh mengizinkan Bapak Ibu, mereka mengizinkan Bapak Ibu masuk di dapurnya, itu berarti memang bukan sahabat-sahabat ecek-ecek. Berarti memang sudah menjadi bagian yang saya katakan tadi, dia sudah menjadi keluarga. Dan kan sudah biasa seperti ini. Jadi nggak ibu karena ya sudah mereka perlakuan saya sebagai sahabat saudara, makanya saya juga masuk dalam itu.